Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Karim dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama, tahap prainteraksi, yaitu validasi terlebih dahulu nama pasien, nama bayinya, kemudian nama orang tuanya dan ruangan mana si bayi dirawat. Kemudian yang kedua, pastikan suhu ruangan tetap terjaga, kemudian matikan AC, tutup jendela, dan kita lihat keadaan umum bayi. Selanjutnya untuk pemeriksaan alatnya, di sini ada stetoskop, kemudian ada jam, ada pen light, ada medline, kemudian ada termometer, kapas. Selanjutnya di dalam bak instrumen ada empeng atau dot, kemudian ada spatel, ada korek kuping, dan ada bengkok. Yang terakhir ada timbangan. Assalamualaikum Ibu, boleh disebutkan namanya siapa sama tanggal lahirnya berapa? Oh iya Ibu. Ibu, perkenalkan, nama saya Perawat Rika. Di sini saya berdinas dari pukul 7 hingga pukul 12 siang nanti. Jadi tujuan saya ke sini yaitu bertujuan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ya Bu. Yang tujuannya untuk mengetahui apakah ada abnormalitas atau tidak kepada bayi Ibu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya barusan? Baik, jika tidak, setelah itu pertahankan bayi agar tetap hangat dengan cara mematikan AC, menutup jendela. Kemudian langsung saja mulai. Yang pertama, cuci tangan 6 langkah. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian letakkan bayi di tempat yang datar, rata, kering, dan hangat. Setelah itu periksa keadaan umum bayi. Di sini keadaan umum bayinya normal. Kemudian yang pertama, untuk antropometrinya kita ukur terlebih dahulu lingkar kepala pada bayi sejajar dengan alis. Untuk normal lingkar kepalanya 33 sampai 35 cm. Selanjutnya kita ukur untuk lingkar bagian dadanya. Kita ukur lingkar dadanya sejajar dengan puting. Untuk normal lingkar dada 30,5 sampai 33 cm. Kemudian kita ke panjang badan pada bayi. Untuk panjang badan pada bayi kita ukur dari ujung kepala sampai tumit bayi. Untuk normal panjangnya 48 sampai 53 cm. Kemudian kita timbang berat badannya. Pastikan kalau bayi menggunakan popok, kita lepaskan popoknya terlebih dahulu. Kita timbang terlebih dahulu. Untuk normal berat badan bayi yaitu 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya kita cek dulu tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama kita cek suhu bayi. Untuk suhu normal pada bayi yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya kita cek nadi pada bayi di bagian brachialis. Untuk normalnya kita hitung selama 1 menit. Untuk normalnya 120 sampai 140 kali per menit. Selama periode pertama reaktivitas 6 sampai 8 jam itu 180 kali per menit. Hitung 1 menit full. Kemudian untuk respirasinya kita lihat pengembangan parunya, kemudian kita hitung. Untuk normalnya itu 30 sampai 60 kali per menit. Untuk periode reaktivitasnya 80 kali per menit. Kemudian untuk blood pressure 80 per 40 mmHg. Untuk sistolnya 45 sampai
80 dan untuk diastolnya 35 sampai 55. Selanjutnya kita ke penampilan umum. Kita lihat posturnya, postur bayi, kemudian kita lihat fleksi kepala dan fleksi kepala sampai kakinya. Setelah itu kita lihat kulitnya pada saat lahir berwarna merah cerah, kemudian lembut. Setelah 2 sampai 3 hari itu berwarna pink, kering dan mengelupas. Setelah itu kita lihat apakah terdapat vernix caseosa, kemudian lanugo. Setelah itu kita lihat edema di sekitar mata, wajah, kemudian di area kaki dan di area tangan pada bayi. Setelah itu kita lihat juga skrotumnya atau labianya. Setelah itu kita lihat perubahan warna normalnya. Untuk akrosyanosisnya kita lihat yang berada di tangan dan pada kaki bayi. Kemudian kita lihat juga cuting marmorata atau hipertermi pada bayi. Setelah itu kita lihat neonatal jaundice 2 sampai 3 hari, kekuningan atau hiperbilirubin. Setelah itu kita ke echymosis atau PTQ karena trauma lahir, pendarahan di bawah kulit. Selanjutnya kita lihat milia atau bercak putih-putih, distensi kelenjar minyak berupa papula putih pada pipi, kemudian dagu dan hidung. Setelah itu kita lihat miliaria, distensi kelenjar keringat berupa vesicle terutama di muka-muka. Selanjutnya perubahan warna harlequin, kemudian Mongolian spot dan talangitasik navy. Tanda hijau di bagian bokong, kemudian punggung dan di bagian paha. Setelah itu kita ke bagian kepala. Lihat di bagian kepalanya, untuk fontanel anteriornya yaitu ukurannya 2,5 sampai 4 cm, menutup ini akan menutup maksimal usia 18 bulan. Kemudian untuk posteriornya yaitu di bagian belakang pada bayi, ini minimal ukurannya 0,5 sampai 1 cm. Ini akan menutup di usia 2 sampai 3 bulan. Selanjutnya untuk minor abdominalisnya, untuk caput succerdanum itu edema jaringan lunak di bagian kepala. Kemudian untuk hematom itu kepalanya panjang, kemudian isi cairan dan atau darah. Selanjutnya kita ke bagian mata. Kita lihat kelopak matanya apakah ada edema atau tidak. Kemudian kelopak matanya biasanya itu tertutup dan air mata minimal atau tidak ada. Kemudian kita ke refleks. Untuk refleks yang pertama yaitu refleks kornea, kita menggunakan pen light. Bayi langsung mengedip saat dikenai cahaya atau didekatkan suatu objek ke kornea. Itu berlaku seumur hidup jika minimal terjadi kerusakan nervus 2, 4, 5, sama 6. Setelah itu kita ke refleks pupil. Untuk refleks pupil itu akan berkontraksi bila dikenai cahaya. Pupil akan berkontraksi jika dikenai cahaya. Kemudian untuk refleks doll eyes-nya, bila kepala digerakkan perlahan, maka mata bayi tidak bergerak. Bila kepala bayi digerakkan ke samping, maka si mata bayi akan tetap ke atas. Itu untuk refleks doll eyes. Kemudian untuk minor abdominalis, stagmus atau strabismus itu adalah juling. Bola mata bergerak sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu ke bagian telinga.
Kita lihat posisinya bagian atas pina itu sejajar dengan bagian ujung mata. Selanjutnya kita lihat vena fleksibelnya, terdapat kartilago atau tidak. Kemudian kita ke refleks. Yang pertama itu refleks style. Jika kita beri bunyi keras dengan tiba-tiba bayi, maka akan lengannya itu akan aduksi, kemudian siku akan fleksi, tangan tetap menggenggam, hilang usia 4 bulan. Selanjutnya kita ke bagian hidung. Untuk bagian hidung kita lihat mukus putihnya, kemudian bening. Setelah itu passage udara dan fleksi glaberal mengetuk di bagian hidung dengan cepat, maka mata akan menutup dengan cepat. Kemudian kita lihat jika hidungnya kotor, kita bisa membersihkannya dengan menggunakan cotton bud. Selanjutnya kita ke bagian mulut dan kerongkongan. Di bagian mulut kita lihat bentuk intake-nya utuh. Setelah itu kita lihat salivasi minimal atau tidak ada. Kemudian ovula di midline-nya. Setelah itu menangis keras. Kemudian minor abdominalitas. Untuk natal teeth itu merupakan benigna atau tumor jinak, tetapi dapat diantisipasi. Kemudian untuk Epstein-Fels atau epitheliasis itu juga bisa diantisipasi. Kemudian selanjutnya ke refleks mulut. Yang pertama menghisap atau sucking dot. Jika kita diberikan dot, maka bayi akan menghisap dotnya dengan kuat. Yang kedua rooting refleks, menyentuh di bagian pipi, kemudian mulut, maka kepala bayi akan mengikuti arah stimulus lalu menghisap. Itu akan hilang jika usianya 3-4 bulan atau hingga 12 bulan. Kemudian yang ketiga itu gag refleks, stimulus dengan makan atau dengan menggunakan spatel kita masukkan ke dalam mulut bayi. Apabila bayinya muntah, itu berarti gag refleksnya positif. Yang keempat itu ada extrusion reflex. Bila kita menyentuh lidah pada bayi, maka lidah bayi akan mendorong keluar. Itu akan hilang di usia 4-8 bulan. Jika lebih, itu dinamakan Down syndrome. Kemudian kita ke bagian leher, kita inspeksi terlebih dahulu, kemudian kita lihat pendek, kemudian tebal dipenuhi dengan skin fold atau tidak. Setelah itu kita ke refleks. Untuk refleks tonic neck reflex itu ketika kepala bayi menengok ke satu arah, maka tangan dan kaki bayi akan ekstensi ke sisi tersebut, sedangkan tangan dan kaki sisi lainnya itu refleks, hilang di usia 3-4 bulan. Setelah itu kita ke neck rise reflex. Itu jika badan diangkat, maka kepala bayi akan ikut mengangkat seperti ingin bangun. Setelah itu kita ke bagian dada. Di bagian dada kita lihat apex dan lateralnya 1:1, kemudian sedikit retraksi sternal terlihat jelas. Penarikan otot dinding nafas minimal. Selanjutnya kita lihat untuk posesusi podeusnya apakah terlihat dengan jelas. Kemudian breath elegementnya, setelah itu minor abdominalis,
Vinylcase sekresi dari breath. Setelah itu kita lihat paru-parunya, respirasi abdominalnya, kemudian refleks batuk muncul 1-2 hari setelah lahir. Kemudian kita dengarkan bunyi nafas. Vesikuler atau bilateral di kedua sisi. Kemudian kita lihat juga red and delta irregular. Selanjutnya kita ke bagian jantung. Kita cek apexnya di interkosta ke-4 dan sampai interkosta ke-5. Pembatasan sentral kiri dengan lateral. Jika suaranya berbunyi murmur, maka dilakukan pengecekan ECO. Kemudian S2-nya lebih tajam dibanding S1. Setelah itu kita ke bagian abdomen. Di bagian abdomen kita lihat bentuknya silindris, kemudian hepar, teraba 2-3 cm di bawah margin interkosta kanan. Setelah itu kita lihat limpa pada daerah ujung dapat teraba pada akhir minggu pertama. Setelah itu kita lihat ginjal teraba 1-2 cm di atas umbilikus. Setelah itu kita lihat umbilical cord-nya berupa umbilical cord putih kebiruan, kemudian saat lahir dengan 2 arteri, 1 vena. 5-7 hari udah lepas. Setelah itu kita lihat minor abnormalitas hernia umbilikali. Kemudian kita untuk refleks, kita yang pertama refleks clearing refleks. Jika bayi ditengkurapkan, kemudian bayi akan seolah-olah ingin berjalan atau merangkak. Itu akan hilang jika usia 6 minggu. Selanjutnya kita ke bagian genitalia. Karena ini bayinya laki-laki, kita cek yang pertama itu meatus uretra berada di ujung penis. Apabila tidak berada di ujung penis berarti itu ada kelainan. Setelah itu kita lihat testis traba dalam skortum. Setelah itu skortum biasanya besar. Kemudian kita lihat edema dan tertutup rugae atau garis-garis skortum. Selanjutnya miksi dalam 24 jam. Kemudian kita ke punggung dan rektum. Kita lihat spina intake-nya, kemudian mekoniumnya keluar dalam 24 jam. Kemudian kita lihat anusnya apakah ada atau tidak. Selanjutnya untuk refleks, yang pertama itu refleks anal, yaitu kita tekan di bagian belakang, di bagian pantat bayi, apakah mengerut atau tidak. Kemudian untuk refleks Veres, kita bayi tengkurap, kemudian sentuh dengan ibu jari, sedikit menekan, kemudian sedikit ditekan dari sakrum ke sepanjang spina. Maka bayi akan merasakan nyeri sehingga menggerakkan atau menangis. Selanjutnya kita ke ekstremitas. Kita lihat jumlah jarinya, ekstremitas bawah dan ekstremitas atas. Kita lihat tangan dan kakinya, jarinya komplit 5. Jika lebih dari 5 itu namanya polidaktil. Selanjutnya kita cek ROM atau rentang gerak penuh pada bayi. Kemudian kita cek juga pada kukunya, warnanya berwarna merah muda, CRT kurang lebih 2. Simetri seluruh ekstremitasnya, kita lihat kesimetrisannya. Bisa juga kita menggunakan Medline diukur. Kemudian tonus ototnya sama kuat secara bilateral. Setelah itu kita ke refleks. Yang pertama itu refleks grab, menyentuh telapak tangan atau kaki, maka tangan dan jari-jari kaki akan fleksi.
palmar grapes hilang setelah 3 bulan, plantar grapes menurun pada usia 8 bulan. Selanjutnya yang kedua itu Babinski reflex. Kita menggunakan kita menggerakkan atau mengusapkan tangan di telapak kaki seperti ini, di bagian luar ke atas, mulai tumit ke jantung kaki di bawah ibu jari, maka jari akan hipertensi, hilang pada usia 1 tahun. Selanjutnya yang ketiga itu ada uncleoclaunus reflex. Ketika lutut diangkat, ankle menjadi refleks. Setelah itu yang keempat yaitu dash atau step reflex. Jika bayi diangkat kemudian kita sentuhkan telapak kaki ke benda keras, bayi akan seolah-olah berjalan, seperti ingin berjalan. Itu akan hilang hingga 3 atau 4 minggu, diganti dengan gerakan yang disengaja. Yang kelima yaitu Moro reflex, mengejutkan bayi dengan tiba-tiba. Apabila maka ekstremitas akan ekstensi dan abduksi dengan cepat. Telunjuk dan ibu jari membentuk huruf C, diikuti oleh fleksi dan aduksi, kadang disertai menangis. Itu akan hilang dari usia 3 sampai 4 bulan. Paling kuat usia 2 bulan. Bila lebih dari 6 bulan itu positif, berarti kerusakan otak. Bila asimetris berarti injungri flexus, brachial, clavicular dan humerus. Setelah itu yang keenam ada reflex stroke incurvation atau galan. Jika bagian sisi punggung bayi kita lakukan sentuhan dari punggung sepanjang spina disentuh, pinggul bayi bergerak ke arah sisi yang tadi disentuh. Itu akan hilang pada usia 4 minggu. Selanjutnya ada signs. Yang pertama Scruff signs, tangan bayi jika ditempelkan ke pundak lebih dekat maka matur. Kemudian yang kedua ada Clearsis sign, guratan pada telapak tangan atau telapak kaki bayi. Guratan tangan bila satu itu negatif, tanda Down syndrome. Guratan kaki lengkap merupakan tanda maturitas kehamilan atau positif. Alhamdulillah Ibu, tindakannya telah selesai. Selanjutnya bereskan alat dan cuci tangan. Ibu, alhamdulillah tindakannya telah selesai. Tadi bayinya tidak nangis ya Bu, alhamdulillah. Ibu, untuk hasilnya itu bayinya terlihat normal. Mungkin sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak mungkin nanti saya akan kembali lagi untuk memberikan obat kepada bayi Ibu ya Bu. Kemudian bereskan alat. Setelah itu pamit. Kita lakukan dokumentasi. Yang didokumentasikan dari hasil pemeriksaan tadi dari atas sampai bawah.